Hello everyone, welcome to Professional English Channel. Pada video ini, Anda akan pelajari dasar-dasar bahasa Inggris dengan cara membuat kalimat bahasa Inggris sederhana. Kalimat nomor 1, saya bahagia. Kita jadikan kalimat bahasa Inggris. Saya, I, bahagia, happy. Saya bahagia, I happy. Sudah kita dapatkan kata-kata bahasa Inggrisnya. Saya, I, bahagia, happy. Namun belum merupakan kalimat bahasa Inggris yang benar. I adalah kata benda sebagai subjek, happy adalah kata sifat atau adjektif. Dalam kalimat bahasa Inggris, ada kata benda sebagai subjek, kemudian verb adalah kata kerja, baru kemudian kata yang lainnya. Untuk kalimat ini sekarang kita benarkan menjadi I am happy. Ada penambahan M setelah subjek I agar ada verb atau kata kerja. M ini namanya to be. Bisa berfungsi sebagai kata kerja atau verb dalam kalimat. Namun M ini tidak memiliki arti. Berfungsi sebagai verb atau kata kerja. Lalu kalimat ini terdiri dari I sebagai subjek adalah kata benda, M adalah to be sebagai verb atau kata kerja, happy adalah kata sifat atau adjektif. Berikut ini Anda akan diajak untuk berlatih membaca. Silakan baca setelah kami contohkan. I am happy. Kalimat nomor 2. Julia ceria. Julia, nama orang, tentu tidak diganti dalam bahasa Inggris, tetap Julia. Ceria, cheerful. Julia ceria. Julia cheerful. Sudah kita dapatkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Namun kata-kata ini belum merupakan kalimat bahasa Inggris yang benar. Sekarang kita jadikan kalimat bahasa Inggris yang benar. Julia is cheerful. Ditambahkan is setelah subjek Julia. Is adalah to be. Dalam kalimat ini berfungsi sebagai verb atau kata kerja, sehingga menjadi kalimat bahasa Inggris yang benar. Julia adalah subjek, is adalah to be atau verb, cheerful adalah kata sifat. Silakan Anda berlatih membaca. Julia is cheerful. Kalimat nomor 3. David pintar. David adalah nama orang, tentu tidak diganti dalam bahasa Inggris. Pintar, clever. David pintar. David clever. Kata-kata ini belum merupakan kalimat bahasa Inggris yang benar. Sekarang kita sesuaikan dengan aturan kalimat bahasa Inggris. Tambahkanlah verb atau kata kerja, juga bisa kita gunakan to be. David is clever. David adalah kata benda sebagai subjek, kemudian is adalah to be sebagai verb atau kata kerja. Clever adalah kata sifat, artinya pintar. Silakan Anda berlatih membaca.
David is clever. Kalimat nomor 4. Jessie dan Jenny rajin. Jessie dan Jenny. Jessie and Jenny. Namanya tetap Jessie dan Jenny, tetapi untuk kata dan dalam bahasa Inggris adalah and. Rajin, diligent. Jessie and Jenny diligent. Ini juga belum merupakan kalimat bahasa Inggris yang benar. Sekarang kita ubah menjadi kalimat bahasa Inggris yang benar. Jessie and Jenny are diligent. Jessie and Jenny adalah subjek kalimat ini, adalah kata benda, kemudian are adalah to be sebagai verb atau kata kerja, dan kata diligent adalah kata sifat. Silakan Anda berlatih membaca. Jessie and Jenny are diligent. Kalimat nomor 5. Kamu baik. Kamu, you. Baik, good. Kamu baik. You good. You dan good ini belum merupakan kalimat bahasa Inggris yang benar. Sekarang kita jadikan kalimat bahasa Inggris yang benar. You are good. Subjek kalimat ini adalah you, kata benda, kemudian are adalah to be sebagai verb atau kata kerja, dan good adalah kata sifat atau adjektif. Silakan Anda berlatih membaca. You are good. Kalimat nomor 5. Kamu dan saya jujur. Kamu dan saya. You and I. Jujur. Honest. You and I honest. Kata-kata ini juga belum merupakan kalimat bahasa Inggris yang benar. Lalu bagaimana kalimat bahasa Inggris yang benar? You and I are honest. Ditambahkan to be are setelah subjek you and I. Kemudian are adalah sebagai verb atau kata kerja, dan honest adalah kata sifat. Silakan Anda berlatih membaca. You and I are honest. Kalimat nomor 6. Kita lapar. Kita, we. Lapar, hungry. Kita lapar. We hungry. Kumpulan kata ini juga belum merupakan kalimat bahasa Inggris yang benar. Yang benar adalah we are hungry. We adalah kata benda sebagai subjek, are adalah to be sebagai verb atau kata kerja, hungry adalah kata sifat. Silakan Anda berlatih membaca. We are hungry. Kalimat nomor 7. Mobil itu merah. Mobil itu. The car. Merah. Red. Mobil itu merah. The car red. Kata-kata ini juga belum merupakan kalimat bahasa Inggris yang benar. Yang benar adalah the car is red, dengan menambahkan to be is setelah subjek the car. Silakan Anda berlatih membaca. The car is red. Kalimat nomor 8.
Pohon-pohon itu tinggi. Pohon-pohon itu. The trees. Huruf S diletakkan dalam kurung agar Anda memahami bahwa trees adalah bentuk jamak dari tree. Kalau tree saja adalah satu pohon, kalau trees adalah pohon-pohon atau banyak pohon. Tinggi, high. Pohon-pohon itu tinggi. The trees high. Kata-kata ini juga belum merupakan kalimat bahasa Inggris yang benar. Sekarang dibenarkan menjadi the trees are high dengan menambahkan to be are untuk subjek. The trees adalah subjek lebih dari satu. Kita sebut dalam bahasa Inggris subjek jamak atau plural. Kemudian are adalah to be sebagai kata kerja atau verb. Kemudian selanjutnya adalah high adalah kata sifat. Silakan Anda berlatih membaca. The trees are high. Itulah tadi telah Anda mempelajari kalimat-kalimat bahasa Inggris, yaitu pasangan subjek dan to be. Masing-masing subjek menggunakan to be tertentu. Ada yang sama, ada yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah kembali kami tayangkan pasangan subjek dan to be yang benar. I am. Subjek I menggunakan to be am. Julia is. Subjek Julia atau nama orang lainnya yang hanya satu menggunakan to be is. David is. Juga nama seseorang, yaitu nama orang laki-laki yang hanya satu menggunakan to be is. Jessie and Jenny, subjek yang lebih dari satu orang, menggunakan to be are. You, yang artinya kamu, menggunakan to be are. We, yang artinya kami atau kita, menggunakan to be are. The car adalah benda tunggal. Satu mobil juga termasuk benda-benda lainnya yang jumlahnya satu atau tunggal menggunakan to be is. Dan the trees adalah jumlah benda yang lebih dari satu. The trees artinya pohon-pohon menggunakan to be are. Itulah yang perlu Anda pelajari, bagaimana cara menggunakan to be dalam kalimat bahasa Inggris disesuaikan dengan subjeknya. Untuk menguatkan pemahaman Anda tentang kalimat-kalimat tadi, ini adalah polanya. Kalimat-kalimat tadi terdiri daripada subjek, kemudian to be, dan adjektif atau kata sifat. Untuk menggunakan to be, disesuaikan dengan subjek masing-masing. Seperti to be am digunakan untuk subjek I. Berikutnya to be is digunakan untuk subjek tunggal, baik orang maupun benda. Dan to be are digunakan untuk subjek jamak atau plural, baik orang maupun benda. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini, Anda menjadi jelas bagaimana menggunakan to be dalam bahasa Inggris, dan ini sangat penting Anda pelajari karena to be ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Maka perlulah Anda mempelajari secara sadar agar Anda memahami bagaimana menggunakan kalimat bahasa Inggris dan ada to be di situ agar Anda paham dan mengerti apa maksudnya. Para pembelajar bahasa Inggris, itulah tadi telah Anda mempelajari penggunaan to be dalam kalimat
Kalau ada yang ditanyakan, silakan Anda menulis di kolom komentar. Akan kami jawab. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya.